Ada hal yang terus terulang di kepala saya setiap pagi, bukan suara keras atau mimpi buruk, melainkan satu kalimat yang tidak pernah saya ucapkan kepada orang yang paling saya cintai. Setiap hari saya bangun dengan perasaan bahwa saya terlambat memahami sesuatu yang seharusnya saya katakan sejak lama. Nama saya Darmawan, dan tahun ini usia saya genap 82 tahun. Di usia seperti ini, saya tidak lagi mengejar banyak hal, kecuali kejujuran pada diri sendiri tentang apa yang pernah saya lakukan dan apa yang saya biarkan berlalu begitu saja. Saya tumbuh dalam keluarga yang percaya bahwa diam adalah bentuk kekuatan. Ayah saya jarang berbicara tentang perasaan. Ibu saya menunjukkan cinta lewat kerja dan pengorbanan, bukan lewat kata-kata. Dari mereka saya belajar satu kebiasaan yang saya kira bijak saat itu, yaitu menahan ucapan, menyimpan perasaan, dan menganggap waktu akan mengurus sisanya. Saya membawa kebiasaan itu ke dalam pernikahan saya, ke dalam hubungan dengan anak-anak saya, dan ke dalam hidup yang saya bangun perlahan selama puluhan tahun. Istri saya adalah orang yang paling sering menerima diam saya. Ia tidak pernah menuntut kata-kata manis, tidak pernah meminta pujian, hanya berharap saya hadir sepenuhnya saat kami duduk berdua. Saya selalu berpikir kehadiran fisik sudah cukup, bahwa bekerja keras dan pulang tepat waktu adalah bentuk cinta yang paling nyata. Ketika ia bercerita, saya mendengarkan, tetapi jarang membalas dengan perasaan saya sendiri. Saya takut salah bicara, takut terlihat lemah, dan lebih sering memilih aman dengan tidak mengatakan apa-apa. Tahun-tahun berlalu dengan cepat, jauh lebih cepat daripada yang saya sadari. Anak-anak tumbuh dewasa, rumah menjadi lebih sepi, dan percakapan kami semakin singkat karena saya mengira kami sudah saling memahami tanpa perlu banyak kata. Sampai suatu sore, istri saya jatuh sakit dan harus dirawat cukup lama. Di ruang rumah sakit yang sunyi, saya duduk di sampingnya, dan tiba-tiba menyadari betapa banyak hal yang belum pernah saya ucapkan dengan jelas. Saya ingin mengatakan bahwa saya bangga padanya, bahwa hidup saya terasa utuh karena kehadirannya, bahwa diam saya bukan berarti tidak peduli. Namun saat itu, tubuhnya terlalu lelah untuk percakapan panjang, dan waktu terasa berjalan dengan cara yang tidak bisa saya kendalikan. Beberapa minggu kemudian, ia pergi dengan tenang, meninggalkan saya dengan kalimat-kalimat yang masih tertahan di dada. Tidak ada ledakan emosi saat itu, hanya kekosongan yang pelan tapi terus membesar dari hari ke hari. Setelah ia tiada, saya mulai melihat pola yang sama dalam hubungan saya dengan orang lain. Saya menyadari bahwa saya sering menunda mengungkapkan rasa sayang, seolah selalu ada hari esok yang lebih tepat. Saya jarang mengatakan maaf, karena saya menganggap perbuatan lebih penting daripada kata-kata. Saya jarang mengatakan terima kasih dengan sungguh-sungguh, karena saya mengira orang-orang sudah tahu. Kenyataannya, saya tidak pernah benar-benar tahu apa yang mereka rasakan, karena saya tidak memberi ruang bagi percakapan itu. Di usia 82 tahun, saya belajar bahwa diam bukan selalu tanda kedewasaan, dan menahan perasaan bukan berarti melindungi diri. Justru sebaliknya, diam yang terlalu lama bisa menciptakan jarak yang tidak terasa saat sedang dibangun, tetapi sangat nyata ketika kita berhenti dan menoleh ke belakang. Kata-kata sederhana yang dulu terasa canggung, kini menjadi sesuatu yang saya rindukan untuk diucapkan, meski sudah tidak ada lagi telinga yang bisa mendengarnya. Sekarang, setiap kali bertemu anak-anak dan cucu-cucu saya berusaha melawan kebiasaan lama. Saya mengatakan bahwa saya senang melihat mereka tumbuh, bahwa kehadiran mereka membuat hari-hari saya lebih ringan. Kadang kata-kata itu keluar dengan kaku, kadang terasa terlambat, tetapi saya belajar bahwa terlambat lebih baik daripada tidak sama sekali. Saya tidak bisa mengubah masa lalu, tetapi saya masih bisa memilih bagaimana saya berbicara hari ini. Jika ada satu hal yang ingin saya sampaikan kepada Anda yang sedang mendengarkan, mungkin ini terdengar sederhana, tetapi saya berharap Anda tidak mengulang kesalahan saya.
Jangan menunggu waktu yang terasa sempurna untuk mengatakan apa yang penting, karena waktu tidak pernah benar-benar menunggu kesiapan kita. Jika Anda mencintai seseorang, katakan dengan cara Anda sendiri, selagi masih ada kesempatan untuk didengar. Saya tidak lagi berharap bisa memperbaiki apa yang sudah berlalu, tetapi saya menemukan sedikit ketenangan dengan membagikan penyesalan ini. Barangkali kisah saya bisa menjadi pengingat lembut bahwa kata-kata yang jujur, meski sederhana, seringkali memiliki makna yang jauh lebih panjang daripada yang kita bayangkan.